Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Miftahur Rahman dengan NIM 20031161361369. Kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran saya dengan materi menentukan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga, serta hubungan antara pangkat 2 dan akar pangkat 2. Simak selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Sama, ibu juga sehat. Apakah ada yang gak masuk hari ini? Atau yang sakit dan izin? Oh, gak ada, berarti masuk semua ya. Oke, siapa yang udah tahu? Sekarang kita mau belajar apa ya? Belum ada yang tahu ya? Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang menentukan keliling dan luas dari persegi, persegi panjang, dan segitiga, serta menentukan hubungan antara pangkat 2 dan akar pangkat 2. Namun, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang keliling dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sebelumnya, apakah yang ada di pikiran kalian setelah mendengarkan kata keliling? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba kamu. Iya benar, itu juga termasuk. Atau ada yang lagi? Jawab. Ya, coba kamu. Ya, itu juga termasuk. Wah, pada pinter ya anak-anak ibu. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menentukan rumus dari keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga? Kita simak. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah menentukan keliling persegi. Sebelum itu, bisakah kalian tunjukkan kepada ibu yang manakah kertas karton yang berbentuk persegi? Iya benar, yang ini. Nah, selanjutnya ikuti ibu ya. Yang pertama, sediakan benang rajut, lalu ukur tepi dari kertas karton itu menggunakan benang kalian seperti ini. Kemudian digunting ya, sesuai sama panjangnya. Lalu ulangi kegiatan tersebut sampai semua tepi dari kertas karton itu udah diukur dengan benang rajut. Setelah itu kita gabungkan, kita kumpulkan dulu benang-benang tersebut. Nah, dari keempat benang ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Iya benar, bahwa benang ini merupakan sisi dari kertas karton ini. Nah, lalu selain itu ada lagi? Iya benar, bahwa keempat benang atau keempat sisi ini sama panjang ukurannya. Lalu selain itu, jika
persegi panjang. Sebelum itu, coba tunjukkan kepada ibu yang manakah kertas karton yang berbentuk persegi panjang. Iya benar, yang ini. Kemudian ikuti ibu ya. Caranya sama kayak kertas persegi tadi. Jadi kita ukur tepi dari kertas karton yang kalian punya, kemudian digunting. Nah, ulangi kegiatan tersebut ya, sampai semua tepinya terukur. Nah, selanjutnya mari kita bentuk benang tersebut sehingga bentuknya menjadi persegi panjang. Nah, seperti ini. Nah, dari benang ini apa yang bisa kalian simpulkan? Benar bahwa persegi panjang memiliki dua sisi yang saling berhadapan, yaitu sama panjang, yang mana ini merupakan sisi panjang dan yang ini merupakan sisi lebar. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghitung keliling kertas karton tadi? Tinggal kita ukur benangnya. 27 cm, lalu lebarnya 13 cm. Nah, tadi gimana cara menghitung keliling? Iya benar, dijumlahkan saja sisi dari bangun datar tersebut. Berarti 27 cm ditambah 13 cm ditambah 27 cm ditambah 13 cm. Atau bisa kita tulis dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar, atau sama dengan 2 dalam kurung P ditambah L. Nah, berapakah keliling dari kertas karton yang kalian punya? Coba dihitung. Iya benar. Kalian ada beberapa kertas karton yang berbentuk segitiga. Nah, karton yang pertama yaitu ini namanya segitiga siku-siku. Lalu yang ini adalah segitiga sama kaki. Yang ini adalah segitiga sembarang. Dan yang terakhir ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga siku-siku. Nah, kenapa ada kotak di sini di kertas karton yang kalian punya nih? Nah, ini merupakan sudut atau tanda bahwa segitiga ini namanya segitiga siku-siku dengan sudutnya yaitu 90 derajat.
sama semuanya. Makanya disebut dengan segitiga sembarang. Lalu, jika kita amati kertas karton yang ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Benar. Nah, sisinya itu sama panjang ketiga-tiganya. Sisi ini sama panjang dengan sisi ini, sama panjang dengan sisi ini. Makanya segitiga tersebut disebut dengan segitiga sama sisi. Kita ambil kertas karton yang berbentuk segitiga sembarang. Udah? Nah, lalu caranya itu sama seperti menentukan keliling sebelumnya, yaitu kita ukur tepi dari kertas karton ini dengan menggunakan benang. Nah, baru digunting. Ulang kegiatan tersebut sampai sisi-sisinya itu terukur. Lalu kita bentuk benang tersebut sehingga berbentuk segitiga sembarang. Nah, seperti ini. Lalu, bagaimanakah cara menentukan kelilingnya? Ya, yang pertama kita ukur benangnya berapa. 21 cm, lalu sisi yang kedua 14 cm, lalu sisi yang ketiga 17 cm. Nah, tadi bagaimana cara menentukan keliling? Ya benar, dijumlahkan saja, berarti 21 cm ditambah 14 cm ditambah 17 cm, sehingga diperoleh keliling dari kertas karton yang kalian punya adalah benar. Nah, udah bisa deh kalian cara menghitungnya, sehingga keliling segitiga bisa kita rumuskan dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, barusan kalian sudah bisa menentukan keliling dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan kembali apa yang dimaksud dengan keliling? Ya, siapa yang bisa menjawab? Coba kamu. Nah, iya benar. Jadi keliling merupakan jumlah dari sisi-sisi bangun datar tersebut. Lalu siapa yang bisa menyebutkan kembali kepada ibu rumus dari keliling persegi? Ya, coba kamu. Benar, kalau rumus keliling persegi panjang? Benar juga. Nah, kalau rumus dari keliling segitiga? Benar, wah pinter banget kalian. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan kepada kalian, dan setelah dikerjakan, kumpulkan ke depan ya. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah menentukan luas dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Namun
Namun sebelumnya yang akan kita bahas adalah luas dari persegi. Nah, siapa nih yang bisa tunjukkan kepada ibu yang manakah kertas karton yang berbentuk persegi? Iya benar, yang ini. Nah, siapa yang tahu sisi itu yang mana ya? Ada yang bisa menyebutkan kembali? Iya benar, sisi merupakan bagian tepi dari suatu bangun datar. Nah, selanjutnya mari kita tempelkan petak satuan yang terbentuk dari kertas origami yang telah ibu berikan kepada kalian, sehingga menutupi kertas karton yang kalian punya. Nah, seperti ini. Sekarang berapakah petak satuan yang menutupi kertas karton? Iya benar, ada 4 petak satuan. Nah, jadi luas dari kertas karton yang kalian punya adalah sebesar benar 4 petak satuan. Yang mana 2 petak satuan ada di sisi mendatar dan 2 petak satuan ada di sisi tegak. Yang mana keempat sisinya adalah sama panjang. Sehingga rumus dari luas persegi adalah benar sisi dikali sisi. Nah, dengan demikian, apakah yang dimaksud dengan luas? Ada yang bisa menjawab? Iya, coba kamu. Benar, luas merupakan besarnya bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi dari bangun datar tersebut. Nah, anak-anak ibu sudah pintar ya, sudah tahu apakah itu luas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang luas dari persegi panjang. Nah, sebelumnya coba kalian tunjukkan kembali kepada ibu yang manakah kertas karton yang berbentuk persegi panjang. Iya benar, yang ini. Selanjutnya, berdasarkan kertas karton yang kalian amati, apa yang dapat kalian simpulkan? Iya benar, persegi panjang memiliki 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang, yang mana 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Nah, selanjutnya mari kita tempelkan kertas karton yang kalian punya dengan petak satuan yang terbentuk dari kertas origami yang telah ibu berikan, sehingga menutupi luas permukaan dari persegi panjang yang kalian punya. Maaf, maksud ibu kertas karton yang berbentuk persegi panjang yang kalian punya. Ya, seperti ini. Lalu mari kita hitung berapakah petak satuan yang menutupi kertas karton yang kalian punya. Iya benar, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, berapakah luas dari kertas karton yang kalian punya ini? Benar, ada 8 petak satuan, yang mana 4 petak satuan merupakan dari sisi panjang dan 2 petak satuan dari sisi lebar, sehingga 4 dikali 2 adalah 8. Maka
rumus dari luas persegi panjang adalah? Bener, panjang dikali lebar. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang luas segitiga. Sebelum itu, siapa yang bisa tunjukkan kembali kepada ibu yang manakah kertas karton yang berbentuk segitiga siku-siku? Iya benar, ini dia, ada 2 ya. Oke, kemudian kita gabungkan 2 segitiga tersebut. Nah, setelah digabungkan, apa yang bisa kalian amati? Iya benar, jika 2 segitiga siku-siku digabungkan, maka bentuknya menjadi bangun datar persegi panjang. Yang mana panjang dari persegi panjang merupakan alas dari segitiga, lalu lebarnya menjadi tinggi dari segitiga. Nah, setelah itu siapa yang bisa sebutkan kembali rumus dari luas persegi panjang? Benar, panjang dikali lebar. Nah, jika tadi kan 2 segitiga siku-siku jika digabungkan menjadi persegi panjang, maka rumus dari 2 segitiga ini adalah benar, alas dikali tinggi. Nah, jika kita ingin satu saja segitiganya, maka rumus luasnya akan menjadi benar, alas dikali tinggi dibagi 2, atau bisa kita tulis dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Wah, pinter banget ya anak ibu. Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang menentukan hubungan antara pangkat 2 dan akar pangkat 2, kalian ibu berikan latihan dan dikumpulkan ya nanti jika sudah siap. Nah, materi selanjutnya adalah menentukan hubungan dari pangkat 2 dan akar pangkat 2. Sebelum itu, kita akan membahas tentang pangkat 2. Nah, siapa yang bisa menyebutkan rumus dari luas persegi? Benar. Jadi, rumus luas persegi itu adalah sisi dikali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Dari rumus luas persegi tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Benar, jadi pangkat 2 itu merupakan suatu bilangan yang dikalikan dengan bilangannya itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa ya? Begini, misal 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Coba kalian hitung 3 pangkat 2 berapa? Benar, 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke. Nah, coba lagi 4 pangkat 2. Iya, caranya 4 dikali 4 sama dengan 16. Wah, pintar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akar pangkat 2. Sebelum itu, siapa yang udah tahu apa itu akar pangkat 2 dan dimanakah lambangnya? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Jadi, lambang dari akar pangkat 2 itu seperti ini. Coba simak ini. Misal 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, akar pangkat 2 dari 4 adalah 2. Ada yang udah nyambung? Oke, belum ya berarti. Coba lagi ya nih, misal 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Oke, udah nyambung ya. Nah, gitu. Coba ya berarti. Misalnya
dari 25 adalah berapa? Bener, 5 jawabannya. Coba lagi ya, akar pangkat 2 dari 16? 4, bener. Nah, seperti itu. Jadi, apakah hubungan dari pangkat 2 dan akar pangkat 2? Nah, benar. Jadi, akar pangkat 2 itu merupakan kebalikan dari pangkat 2. Nah, karena kalian sudah mempelajari tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2, maka ibu akan memberikan latihan kepada kalian dan dikerjakan. Setelah selesai, dikumpulkan ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai tanda penutup kelas kita pada hari ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.